Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hasmiati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Makassar. Hari ini saya akan membahas modul 11J koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 11. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran dan impian KHD membawa anak Indonesia menuju kebebasan belajar. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. KHD membuat koneksi dua hal yang tak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, tak dapat dipisahkan. Yang kedua, inti dari filsafat pendidikan KHD adalah perubahan. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis dan terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi KHD harus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan terisolasi, maka akan bergerak menuju kehancuran. Pendidikan harus berubah menjawab tuntutan zamannya. Anak tidak pernah sama persis. Fitrah dari penciptaan dari Tuhan yaitu keberagaman. Menurut KHD, biarkanlah anak-anak memiliki keunikannya sendiri dan menghamba pada satu yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada 3 kerangka perubahan KHD. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi atas 2 yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang kedua, prinsip perubahan berdasarkan asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas. Pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas dan waktu tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah konvergensi, yaitu penggabungan berbagai sumber dan metode belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Pendidikan tidak boleh terisolasi dalam satu disiplin ilmu saja, melainkan harus membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu pentingnya pendidikan yang berakar pada karakter budaya sendiri. Pendidikan harus menghargai dan mengembangkan identitas budaya lokal, sekaligus terbuka terhadap pengaruh positif dari budaya lain. Apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi terdiri atas cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti terdiri atas tenaga atau raga. Dalam filosofi KHD harus seimbang terjadinya perubahan budi pekerti tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa mengharuskan rasa, dan olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang sehingga terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Yang ketiga adalah pendidik dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat berorientasi kepada anak. Tujuan pendidikan kita adalah murid, dan murid. Semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik harus berorientasi penuh pada murid. Dengan prinsip dari taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta satu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada anak dianalogikan pada berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama dan paling esensial bagi semua pendidik.
HD mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal dan memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Konteks sosiokultural di daerah Sulsel memiliki kekayaan yang unik, nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan norma-norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Yang pertama ada taro gawe, yaitu kita senantiasa untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua adalah siri napace, yaitu memiliki rasa malu, rasa iba, rasa kepedulian sosial maupun harga diri. Yang ketiga tabe, yaitu tata krama adat masyarakat yang berkaitan dengan nilai sopan santun dan saling menghargai. Yang keempat Makbulo si batang, yaitu prinsip ini mengedepankan semangat gotong royong yang tinggi. Yang kelima adalah sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, saling menasihati, mengingatkan, dan saling memuliakan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Yang pertama, dengan metode yang seragam, saya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada membangun karakter murid. Yang ketiga, saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, perlunya diferensiasi. Guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda, kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Yang kedua, perlunya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, gaya belajar yang efektif bagi mereka, serta potensi, hambatan atau kesulitan yang mungkin dihadapi dalam proses belajar. Yang ketiga, perlu membangun karakter. Diharapkan anak-anak bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri dan percaya diri, yang membangun generasi bangsa yang bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Yang keempat adalah teladan. Murid dapat melihat, mengamati, dan mendengar secara langsung perilaku, sikap, dan ucapan guru. Dengan demikian, murid dapat meniru dan mempraktikkan hal-hal positif yang didapat dari gurunya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik murid, latar belakang, kebiasaan murid, bakat, minat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi murid dalam menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas mereka. Yang keempat, memperhatikan dan menghargai proses belajar murid. Yang terakhir, melaksanakan pembiasaan atau penanaman budi pekerti dan menjadi teladan bagi murid. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Semoga bermanfaat ya.